selain Mas Andi malam ini juga ada teman kita dari Jepang ya, perawat Indonesia yang ada di Jepang. Kita ada Putra Tunggal ajak bergabung ya. Kita ajak bergabung dari Aceh ada Tenggara. Nurse Aziz. Oh, Assalamualaikum, Selamat selamat malam semua para perawat yang berasal dari seluruh Indonesia. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat. Selamat malam Mas Aziz. Oh, selamat malam juga Bang Andi. Sehat Nurse. Alhamdulillah. Selamat malam Mas Aziz. Oh, selamat malam. Salam buat Jepang. Oh ya, udah malam juga di sini. Oh, kalau di Jepang itu kan Konbanwa. Hai, Konbanwa. Hai, Konbanwa. Ya, santai Mas, sambil ngopi aja ya. Oke. Teman-teman juga, ya mari sambil ngopi aja, bincang santai malam hari ini di channel Super. Jadi Mas Aziz, ini kalau jamnya sekarang di sana jam berapa Mas? Sekarang jam 21.39. Jadi kalau Jepang itu jamnya sama kayak waktu Indonesia Timur. Oh. Sama. Jam itu setengah kameranya 10. Mas agak, oh ya boleh, agak selisih 1-2 jam ya gitu ya? Iya, tapi sama waktu Indonesia Timur itu sama. Waktu Indonesia Timur berarti sama dengan jamnya Ambon, Mas Andi, Papua, ya. sama. Berarti ini sudah ada masuk ya, sahabat teman-teman, sudah ada ya, yang Ambon NTT bersama dengan jamnya saya, Mas Aziz. Oh. Sahabat teman-teman sudah mau masuk. Ini Mas Aziz, sudah ada yang tanya terkait Jepang nih. Oh, boleh. Nanti dibahas lah. Pelan-pelan. Oke lah, kalau begitu dulu sebelum kita masuk ke yang tadi pertama saya sampaikan, alangkah baiknya dulu karena sebagai yang pertama kalinya ini kami undang Nurse Aziz ya. Kalau nama Jepangnya ini Azizi-san, ya kan ya. San. Jadi supaya lebih akrab Mas Aziz, mungkin berkenan ya, boleh memperkenalkan diri dan statusnya seperti apa. Pasti banyak yang kepo nih. Jadi silakan Mas, sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para perawat yang hebat dari seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Azizi Rohim. Asli saya dari Kediri, Jawa Timur. Sekarang saya berusia 31 tahun. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Fujimi Kogen Hospital di bagian ruang rawat inap bedah. Alhamdulillah saya tahun ini lulus RN-nya Jepang atau Register Perawat Jepang. Jadi istilahnya udah resmi. Jadi kayak istilahnya gimana ya, RN-nya Jepang gitu. Itu perkenalan singkat saya. Wah, selamat ya. Mantap. Lulus ya RN. Wah. Udah dapat RN Mas. Jepang. Oke. Itu sih. Sebelumnya sih saya dulu sebelum ke Jepang saya bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dan di Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Timur. Kemudian saya tahun 2017 saya baru pindah ke Jepang. Di Jepang saya belajar bahasa Jepang, kemudian pertama masih asisten perawat, terus ikut ujian, lulus STR. Jadi kalau di Jepang ini ada yang namanya Junkanggoshi sama Seikanggoshi yang RN. Jadi kalau yang Junkanggoshi itu yang mengeluarkan STR itu gubernurnya, jadi tingkat provinsi. Kemudian kalau yang tahun ini saya baru dapat yang seluruh Jepang, gitu sih. Mungkin kalau di Indonesia itu nggak ada ya, cuma 2 tahun sih kalau kayak yang mengeluarkan gubernur itu. Dan itu dua-duanya itu STR-nya itu berlaku selamanya, walaupun saya pulang ke Indonesia atau saya pengen balik lagi nih ke Jepang, itu STR-nya berlaku terus-menerus sih. Gitu. Wah, menarik ini Mas. Ini termasuk salah satu ya teman-temannya. Untuk teman-teman diketahui, memang salah satu juga kenapa senang sekali juga mengundang
Nurse Aziz ya, termasuk sekaitan yang kita bahas ini STR seumur hidup ya. Jadi di Jepang itu ada STR seumur hidup. Jadi mungkin nanti dengan cerita lebih lanjut menjadi bahan bagi kita siapapun kita. STR Wah, Jepang kayak gini ya. Itu ya. STR seumur hidup itu ya. Seumur hidup. Tapi berlaku di Jepang aja sih. Di Indonesia masih harus. Mantap. Kita undang dulu Mas, ada yang bergabung ya, Kita sapa ya, ada bergabung teman kita ya. Boleh. Ya. Ada yang masuk. Halo? Halo, Priskia? Kita undang yang lain ya. Ada gagal tadi. Oh, itu masuk loh. Wildat, halo? Halo. Halo, kedengeran nggak? Halo, Mas Wildati. Terima kasih. Kedengeran. Akhirnya ketemu. Posisi Akhirnya mana ketemu. nih? Wilayah mana ini berada? Kalsel. Oh, Kalsel. Wah, dari Kalsel. Akhirnya Iya. bergabung bersama kita malam hari ini. Iya, coba bisa. Jelas. Terdengar jelas. Jelas ya? Iya, ya. Kedengeran nggak? Jelas, kedengeran jelas kok. Iya. Pakai headset. Nah, sebelum lanjut ya, Mas dan Mbak Wildati dan Mas Andi, saya ulang kepada teman-teman yang sedang memonitor, silakan yang baru bergabung langsung komen di kolom komentar, ya. Bisa beri pendapat sekaligus absen diri, ya. Wah, hilang ya, Mas Mbak Wilda. Baik, kita lanjut lagi. Malam hari ini ya tadi sudah kita antar bahwa menyangkut STR seumur hidup, dan ini juga sudah hadir rekan kita dari Jepang ya, Nurse Aziz yang bisa memberikan informasi yang ada kaitannya dengan STR seumur hidup ini. Oke. Nah, Mas Aziz, ya, tadi kan bicara STR seumur hidup itu yang di Jepang, tentunya Mas sudah persis memahami ya kan di sana karena sudah menjalaninya. Nah, di Indonesia juga Mas sudah punya STR atau bagaimana? Punya dong, masih aktif dong. Oh, punya STR juga. Berarti mantap nih. Artinya Mas bisa dua-duanya luar biasa, super. Artinya dimanapun berada di Jepang atau juga di Indonesia, ya tidak ragu lah sudah ada legasinya ya. Bisa banget. Ada SIM-nya. Ada. Tapi ini yang penting Mas. Ya. Bagaimana Mas melihat ya dengan sudah menjalani bahwa ada dua STR yang dimiliki, STR yang seumur hidup dengan yang sudah pernah juga di Indonesia. Nah, kalau misalnya ini diterapkan di Indonesia memungkinkan nggak? Sangat. Kalau menurut saya amat sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan. Jadi kalau di Jepang sini sistemnya sama kayak di Indonesia sih. Ada yang dari universitas, ada yang dari Akper di Jepang sini. Jadi begitu menyelesaikan kuliah 3 tahun atau 4 tahun kalau yang di universitas, langsung ikut uji kompetensi, STR terbit, udah uji kompetensi lulus, STR terbit udah itu langsung seumur hidup. Terus mungkin ada yang pertama, terus kalau ngupgrade ilmunya gimana dong, ininya gimana dong? Kalau di sini itu ada 2 cara mengupgrade ilmu sih. Yang pertama, kalau kita udah jadi perawat RN di sini, kita harus ya bisa masuk, bisa enggak sih, harus masuk seperti yang namanya kayak di Indonesia PPNI, tapi kalau di Jepang itu namanya Kango Kyoryokai. Nah, kalau kita udah masuk Kango Kyoryokai di situ, itu nanti kita bisa ikut seminar, bisa ikut seminar, bisa enggak. Itu dapat yang seminarnya itu dapat diskon atau bahkan bisa gratis. Dan itu nanti kalau udah masuk webnya itu ada list-list istilahnya yang terbaru, misal nih tentang corona, misal kayak intubasi, cara-cara terbaru itu keluar list. Kalau yang tertarik silahkan ikut. Itu cara yang pertama. Kalau yang kedua, upgrade ilmunya itu
kalau di tempat saya ya, mungkin berbeda di tempat lain, itu di rumah sakit itu jadi ada kayak misalnya nih perawat spesialis Jokuso apa ya bahasa Indonesia bentar. Oh, dekubitus. Misalnya ada perawat spesialis dekubitus atau ada perawat spesialis ini tentang gawat darurat. Nah, itu biasanya mereka kan sering ikut perkumpulan-perkumpulan perawat spesialis tuh kan. Itu biasanya mereka akan membagikan ilmunya di perawat-perawat yang di rumah sakit saya gitu. Jadi seminar gratis di dalam rumah sakit ada, seminar yang dalam ikut Kanggo Kyoryokai atau PPNI Jepang itu ada, jadi double. Terus ada juga nanti itu dari Kanggo Kyoryokai juga ada kayak apa sih buletin majalah bulanan gitu, misalnya ini yang tentang ilmu-ilmu terbaru itu ada. Jadi tiap ruangan dikasih, kalau mau baca. Terus ada juga kayak selebaran. Mana ya selebarannya, ada nggak sih aku bawa? Nah, jadi kayak selebaran kayak gini itu nanti dibagi tiap bulan tentang perkembangan keperawatan di Jepang itu kayak apa, misalnya profil-profil tentang misalnya alat-alat yang terbaru tuh ada di sini, jadi dibagi tiap anggota. Dan seperti itu sih cara upgrade ilmunya. Mungkin kalau di Indonesia kan mungkin tujuannya untuk memperpanjang STR kan untuk mengupgrade ilmu. Kalau di Jepang itu otomatis tiap tahun tuh kalau kita bekerja di klinis ya entah mau di home care atau di apa, itu pasti secara otomatis ilmu kita pasti terupgrade. Dan itu sama juga kan di Indonesia kan tujuannya ngumpulin SKP kan buat ngupgrade ilmu. Itu sama sih sini sama Jepang. Kemudian masalah biaya anggota itu di mana-mana sama sih. PPNI kan juga ada. Kalau nggak salah setahun 360 ya? Ya. 360. 260 atau 300? Oh iya, 260. 260 itu kan setahun. Setahun anggap aja rata-rata UMR Jakarta kan 3 jutaan. Berarti setahun itu kan 10% dari gaji kan. 10% dari gaji, anggap aja setahun 10% per bulan gaji kan PPNI Indonesia. Kalau di Jepang itu setahun itu sekitar 10.000 yen. 10.000 yen itu kalau diinin 1/20 dari gaji. Atau berarti berapa persen itu 1/20? 5% dari gaji. Sebenarnya kalau dibandingin, misalnya bandingin nih gaji Indonesia dengan biaya PPNI tahunan di Indonesia sama gaji Jepang dengan biaya Kanggo Kyoryokai di Jepang, itu menurut saya ya, menurut pendapat saya itu lebih murah Kanggo Kyoryokai di Jepang ini. Dan ini kalau kita masuk anggota PPNI Kanggo Kyoryokai Jepang ini, misal nih ya, nauzubillah min zalik nih, misal kita mau praktek nih ke pasien, misalnya entah pas ini kegunting, misalnya pas gunting kuku, kegunting keluar darah atau apa kayak itu dari PPNI nih, PPNI Jepang atau Kanggo Kyoryokai ini memberikan ganti rugi ke pasien. Dan menurut saya sih lumayan sih dengan uang dengan gaji 1/20 per bulan itu selama buat member 1 tahun udah dapat macam-macam manfaat. Menurut saya sih lumayan sih gitu. Mungkin secara seperti ini juga diterapkan di Indonesia, wah keren juga gitu menurut saya sih. Ya menarik Mas, menarik ini dan pencerahan banget juga ya tambahan malam hari ini. Tapi tahan dulu Mas, tahan dulu. Ini sudah tersambung kembali ini tadi. Nurse Andi, bagaimana udah pulih kembali nggak ini? Dengar suara Mas Andi? Ya, dengar Bro, dengar suaranya Bro. Dengar. Nah, kita ke Mas Andi dulu. Ini sebelum mungkin nanti yang bisa ditanyakan ke Mas Aziz ya, Mas Andi ya. Tapi sebelum bertanya ke Mas Aziz, menurut rekan Andi, ini kan tadi STR ini kalau di Indonesia kan ya seperti pola sekarang ya 55 tahunan. Nah, lalu ada juga yang di daerah lain, di negara lain, misalnya Jepang, yang seumur hidup. Ya. Nah, bagaimana pandangan atau pendapat Mas Andi ya terkait itu? Tapi sebelum jawab, ini dulu kita tampilkan bagaimana ini satu tampilan bagaimana STR itu memang menjadi hot topik. Ini dia, ada banyak yang bergulir di grup. Saya kira teman-teman juga bisa melihat ya di grup ketika bicara mengenai topik-topik STR. Ya, ini misalnya ya.
ini Mas Rohim ini ya. Nah, ini banyak yang bilang STR seumur hidup. Ini ada juga dari rekan kita. Ini yang saya ambil dari yang bergulir di grup super juga ini ya. Ya, tolong dong STR nggak usah pakai diperpanjang lagi ya. Nah, mana lagi ya? Nah, ini dulu. STR seumur hidup titik, tidak pakai koma dan tanda seru. Ya. Kemudian ada dari Akbar, bagusnya begitu, biar nggak ribet. STR seumur hidup. Kemudian ada dari Natalius Ansinur Bago, yang terpenting adalah berlakukan STR seumur hidup. Nah, itu sekelumit Mas, maksudnya bahwa begitu antusiasme ya teman-teman perawat Indonesia melek banget kalau bicara STR ya, STR. Nah, kembali ke Mas Andi, apa yang bisa dikatakan terkait STR ini ya, yang nanti mungkin ada hubungannya juga yang mau dikonfirmasi ke Mas Aziz, silakan ya. Mas Andi. Baik, terima kasih. Selamat malam Prof. Selamat malam, Mas Aziz dan teman-teman sejawat perawat seluruh Indonesia. Topik pada malam hari ini kita bicara tentang STR seumur hidup ya. STR ini kan bagi kita bahwa merupakan bukti izin daripada pemerintah terhadap tenaga kesehatan. Yang salah satunya adalah keperawatan. Nah, izin daripada pemerintah ini diatur di dalam ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36, ada juga Undang-Undang Keperawatan nomor 38, dan turunan daripada Undang-Undang nomor 38, itu kan ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan STR berlaku selama 5 tahun. Nah, fenomena yang terjadi di Indonesia, yang saat ini teman-teman yang mungkin kita di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah pelosok yang sulit, yang merasa sulit dalam memperpanjang STR-nya karena harus ada izin daripada mendapatkan rekomendasi. Nah, kalau bagi saya Prof ya, bahwa sebenarnya tujuan daripada perpanjangan STR ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Aziz bahwa ini untuk upgrade ilmu, bahwa dalam 5 tahun berlakunya STR itu kan kita harus memenuhi 25 SKP. Artinya bahwa ilmu itu perpanjangan STR ini kan diberikan dengan 25 SKP yang diverifikasi oleh tim verifikator baik DPD PPNI maupun DPW PPNI sampai pada tingkatan pusat, sehingga dikeluarkan surat rekomendasi. Kalau bagi saya, kalau kita ingin merubah bahwa STR ini harus berlaku seumur hidup, saya pikir agak sulit ya. Karena ini terkait dengan aturan sudah mengikat ya, bahwa ada undang-undang yang sudah mengatur, peraturan kita sudah mengatur, baik juga pada PPNI. Sehingga kesulitan teman-teman ini saya berpikir lebih kepada hadirnya sosialisasi daripada PPNI. Artinya bahwa PPNI ini mungkin kurang memberikan informasi, kurang memberikan sosialisasi kepada teman-teman kita yang ada di daerah-daerah, terkhusus bagi mereka yang berada di daerah-daerah pelosok yang mungkin jaringan ataukah internet mereka kurang jangkau, informasi mereka tidak dapatkan, sehingga yang saya baca komentar-komentar, masukan teman-teman di grup itu lebih kepada hal itu. Nah, kalau solusinya bahwa coba PPNI ini diaktifkan sampai pada tingkatan paling bawah, DPK, bekerjalah. Hadirnya PPNI mewujudkan keinginan teman-teman, memberikan solusi kepada teman-teman, yaitu informasi kepada mereka. Nah, itu yang mungkin saya lebih melihatnya kepada itu. Tetapi kalau kita berlakukan STR seumur hidup di Indonesia, saya pikir agak mungkin bisa, tetapi aturannya mungkin agak sulit lah, kita harus merubah aturan segala macam. Jadi itulah Prof. Itu mungkin dari saya sih. PPNI hadir untuk anggota dan menjawab anggota dan turun langsung menangani anggota. Jangan kemudian anggota mencari PPNI. Ini yang fenomena terjadi, sehingga banyak anggota yang tidak senang dengan PPNI. Buat apa PPNI? Karena tadi mereka kurang mendapatkan informasi, mungkin kurang
mendapatkan sosialisasi. Nah, yang buat teman-teman kita perawat yang terkadang mengeluh soal perpanjangan karena tadi itu mungkin dari saya sih, Prof. Oke, Mas Andi mantap. Mantap. Jadi itu Mas Aziz ya, ini adalah tokoh milenial keperawatan juga yang sangat super juga analisis logikanya. Artinya tadi ya memang belum jelas ya Mas Andi ya, mungkin nanti bisa diperjelas. Setuju enggak kalau misalnya STR itu di seumur hidup saja ya? Nah, mungkin ini Mas Aris tadi kalau dari Mas Andi adalah terbentur di aturan. Nah, misalnya dari Jepang di sana dengan kalau misalnya dibawa di Indonesia kesulitan enggak? Di mana kesulitannya kalau SDR seumur hidup diberlakukan di Indonesia? Di mana tantangannya lah istilahnya? Tantangannya dan seperti apa sehingga bisa goal seperti yang di Jepang? Di Jepang juga sama sih, ada undang-undang keperawatan bidang itu, jadi ada undang-undang khusus, misalnya yang perawat boleh lakuin ini. Nah, itu juga ada poin itu harus punya STR kalau mau bekerja di keperawatan dan mau melakukan tindakan keperawatan. Jadi beda kalau di Indonesia kan saya mahasiswa praktek pun bisa nyoblos infus, saya bisa pasang kateter kan. Kalau di sini nggak bisa sama sekali. Jadi kalau harus yang sudah lulus harus lulus uji kompetensi dan mendapatkan STR itu baru boleh melakukan tindakan ke pasien kayak gitu kan. Kalau mungkin tantangannya kalau dibawa ke Indonesia seperti yang Mas Andi tadi bilang kan ada undang-undang 5 tahun tuh ya. Kayaknya susahnya emang di situ karena undang-undangnya sudah ada kan dan sudah dibuat kan. Mungkin kalau menginginkan STR yang seumur hidup ya itu tadi undang-undangnya harus dirubah sedikit ya yang di situ, entah mungkin agak susah sih kalau ngubah undang-undang kali ya, tapi ya itu istilah orang-orang pentolan-pentolan orang atasan gitulah ya. Kemudian apa sih kalau menurut saya ya seperti yang Mas Andi tadi bilang, Mas, permasalahannya di pelosok-pelosok internet kurang dapat informasi tentang PPNI. Itu juga salah satu faktor. Namun menurut saya ya dari teman-teman saya sih ya, survei kecil-kecilan saya, mereka tuh keberatan memperpanjang STR tuh karena menurut pendapat saya ya, mungkin menurut pendapat orang lain beda. Menurut saya itu sedikit complicated gitu loh, sedikit kalau orang Indonesia kan sedikit ribet gitu loh. Jadi SKP itu kan 25, itu ikut seminar itu kan juga mengeluarkan biaya kan ya. Terus kalau misalnya yang gajinya sebulan misalnya 4 juta, 3 juta itu nggak apa-apa. Seminar kan cuma 100.000, 200.000 ikut. Tapi misalnya nih yang kerja misalnya nih yang pelosok di daerah, terus UMR-nya kecil banget misalnya sebulan 1 juta, atau mungkin yang lebih miris lagi yang masih sukuhan gitu yang gaji cuma 200, itu sayang gitu loh buat perpanjang SKP doang gitu loh. Kalau saya baca dari keluhan dari teman-teman gitu kan, keberatannya ikut seminar dan bayar. Terus kalau mau perpanjang STR nih, kalau di Indonesia kan misalnya nih kalau misalnya dari lulus kuliah terus dapat STR, terus misalnya nggak kerja jadi ibu rumah tangga, kemudian pengen kerja lagi jadi perawat, itu memperpanjang STR itu kan saya kan harus punya nira dulu, harus masuk DPP mana, terus ada poin-poin misalnya harus bekerja klinis, harus ini itu menurut saya tuh poinnya itu cukup mempersulit beberapa individu sih menurut saya. Itu yang mungkin agak susah sih, harus dirubah terlebih dulu juga sih. Baik, gitu tahan dulu Nurse Aziz. Artinya intinya ini kalau dari versi Nurse Aziz ya, maunya STR itu seumur hidup ya. Nah, untuk menambah referensi kita ada yang masuk nih. Ya, kita mau ambil pendapat atau ada sesuatu yang disampaikan. Ada rekan kita Ika Marlina. Halo, selamat malam. Halo Ika. Ada yang ingin disampaikan, Ika? Selamat malam. Halo, Mbak Ika. Suaranya nggak terdengar, Mbak. Unmute ya. Oke. Selamat malam ya, kakak-kakak super semuanya. Ya, selamat malam.
Salam kenal, Ika Marlina dari Batanghari, Marabulian, Batanghari, Jambi. Ya, Mbak. Nah, kesempatan kali ini senang sekali kami bisa sharing dengan kakak senior. Kami berharap memang STR bisa seumur hidup. Itu aja. Iya, Kak. Ya, baik. Nah, tadi memang ini sudah menjadi bahan diskusi yang hangat ya, Mbak Ika ya. Kita bisa lagi ke Mas Adi ya. Kalau tadi dari Nurse Aziz adalah dengan tadi penjelasan ya, argumennya bahwa kalau saya simpulkan baiknya adalah seumur hidup dengan sekelumit tadi peristiwa yang mengerucutkan bahwa baiknya seumur hidup. Nah, kalau Mas Andi tadi bilang bahwa karena aturan yang memang berat, yang perlu sekarang ini adalah bagaimana PPNI mensosialisasikan. Nah, pertanyaannya, apakah memang kurang sosialisasi atau sebenarnya kerumitannya di mana, Mas Andi? Menurut Mas Andi, sampai bilang bahwa kalau disosialisasikan misalnya tidak ada lagi masalah yang demikian, atau seperti apa penjelasan pikiran Mas Andi tadi? Ya, baik, terima kasih Prof. Kalau dari saya melihatnya bahwa saat ini kan kita melihat banyak teman-teman kita memang mengalami kendala di perpanjangan STR karena mereka mengeluh soal bagaimana sistem perpanjangannya seperti apa, yang mereka sulit memenuhi 25 SKP. Sebenarnya kan kalau menurut saya Prof ya, bahwa dari sisi keperawatan mereka berada di pelosok atau di daerah-daerah, kurangnya seminar atau kurangnya workshop sehingga mereka tidak memiliki SKP dalam 5 tahun, saya pikir tidak sebenarnya. Kalau misalnya seorang perawat yang bekerja di layanan kesehatan, di puskesmas, itu kan kalau dia melaksanakan tindakan misalnya UKS ataukah tindakan-tindakan seperti punya tindakan-tindakan pelayanan kesehatan yang ada surat tugasnya dari kepala puskesmas, itu juga dihitung dengan 1 SKP, dan dia bekerja dalam pelayanan kesehatan juga dihitung sebagai berapa SKP yang itu semuanya ada dalam PKB online itu, di dalam pengisian borang. Namun saat ini kan banyak teman-teman kita kan memang kemungkinan tadi ada 2 hal. Apakah mereka kurang informasi sehingga mereka tidak mampu atau tidak mendapat informasi sehingga tidak menyelesaikan perpanjangan SDR ini, ataukah karena sistem yang mereka tadi kurang informasinya tidak ada, terus internetnya juga mungkin sulit dijangkau di daerah. Nah, itu yang membuat kendala pada teman-teman kita. Tapi kalau dari sisinya saya Pak, perpanjangan STR ini kan memang 5 tahun ini saya pikir ya seharusnya STR itu kan sebagai bukti daripada pemerintah untuk memberikan apresiasi atau memberikan sebagai satu legal hukum terhadap kita, pengakuan bahwa tenaga-tenaga perawat ini berkompeten sehingga mereka memiliki STR. Namun kalau kendala-kendalanya ada pada perpanjangan STR, ya saya pikir lebih kepada PPNI lah, lebih ke sosialisasi kepada perawat kita untuk mengetahui bagaimana cara mengisi borang di PPNI, di PKB online itu, bagaimana mendapatkan 25 SKP meskipun di daerah itu daerah terpencil yang mereka tidak bisa mengikuti workshop, seminar, ataukah webinar, ataukah pelatihan. Ya saya pikir itu yang mungkin bisa diinformasikan kepada rekan sejawat kita. Ya itu yang saya ingin itu Prof. Tapi kalau merubah PTNI ini menjadi seumur hidup, saya pikir kita agak kendala. Tapi kalau memang DPP-PPD punya teknik, punya cara tersendiri melalui kebijakan-kebijakannya, saya pikir bisa. Tapi karena ini sudah diatur dalam sistem perundang-undangan kita, sehingga mungkin bisa butuh waktu. Saya pikirnya itu Prof. Jadi artinya dalam pikiran juga ya sebenarnya STR seumur hidup ini ya setuju aja ya Mas Andi ya. Setuju. Ya setuju Prof. Kalau saya setuju. Ada satu komentar dulu ya Mas Aziz dan Mas Andi. Wah ini sebenarnya ya
baru sadar ternyata teman ngopi saya malam hari ini dua-duanya inisial A. Andi dan Aziz. Iya. Benar. Sama-sama mirip-mirip nama Jepang. Ini kan Andi Takamura kah ini atau Takeshi? Nah, seru banget. Nah, ini Mas Andi dan Mas Aziz. Nah, ini ada komentar dari teman-teman yang berkaitan ini, menyahut dengan apa yang kita obrolin ini. Siapa ini dari Wildati ya? Saya tampilkan di layar ya. Masalahnya bukan itu. STR dijadikan bisnis dengan tarif. Wow. Maksudnya ini STR dijadikan bisnis dengan tarif wow, yang mana maksudnya ini ya? Yang perpanjang yang SKP itu ya, atau bagaimana ya? Kan STR kan tidak ini ya, artinya pembayarannya 100.000 masuk ke kas negara kan gitu ya pengurusannya. Nah, kalau menurut hemat Mas Andi dan Mas Aziz ini arah komentar teman ini bisa biar untuk dijawab mereka. Bisa Mas Aziz dulu mungkin yang ngomong terkait ini. Kalau bedanya kalau di Indonesia itu tadi seperti yang Bang Andi bilang kan masuk kas negara. Kalau di sini itu yang STR tuh yang ngurus tuh Kemenkes sih, tapi seperti tadi anggota Kanggo Kyoyoka yang saya bilang tadi, jadi kayak satu mang itu berapa ya kalau dirupiahin, sekitar 1,5 juta. Jadi itu ada bagian untuk yang Kanggo Kyoyokai pusat yang di Tokyo misalnya di ibu kota, sama yang di daerah-daerah. Jadi mereka itu mengkoordinir sendiri gitu loh. Kalau kayak seminar-seminar tuh. Jadi misal nih di provinsi saya Nagano, seminarnya mungkin berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang ada di Tokyo atau di kota-kota lain. Jadi mereka mengkantri apa ya bahasa Indonesianya? Mengatur sendiri keluar masuk keuangan mereka sendiri. Seperti itu sih. Mungkin kalau yang di Indonesia tuh ya kayak seminar-seminar itu kan yang mengatur kan individu. Mungkin ada beberapa yang seperti saya bilang tadi, misalnya nih yang udah kerjanya di pelosok, yang UMR-nya rendah, atau yang mungkin masih sukuan gitu, yang di puskesmas pembantu yang gajinya sebulan misal cuma 500.000 atau bahkan 200.000, terus ikut seminar, misal nih cuma dapatnya 3 SKP, terus harganya 100.000, saya yakin tuh pasti sangat keberatan tuh yang individu-individu yang istilahnya UMR rendah atau yang dengan gaji pas-pasan untuk ikut seminar. Buat apa ikut seminar gini, pasti itu juga salah satu masalah utama menurut saya sih. Oke Mas Aziz, mantap. Nah, dari Mas Andi mungkin berupa klarifikasi terkait yang statement atau berupa pertanyaan dari para teman-teman support tadi terkait itu, ada enggak Mas Andi bagaimana pengalamannya lah mungkin sebagaimana tadi itu? Ya, kalau kita lihat di proses perpanjangan STR ini kan sampai mendapatkan rekomendasi dari PPNI ya, kalau kita mau 25 SKP kan mendapatkan rekomendasi daripada PPNI, itu kita pembayarannya kan kalau tidak salah Rp25.000. Itu pun ada pembagiannya tuh, mulai dari DPD, terus dari DPW dengan sampai pusat. Nah, ada lagi yang pembayarannya 100.000, itu kan dikirim ke MTKI, Majelis Tenaga Kerja Indonesia, yang mengeluarkan surat tanda registrasi atau STR ini. Terus kalau kita tadi dikomentar oleh sejawat bahwa STR ini bisnis untuk negara, saya pikir bagi saya sih gimana ya, kalau omong bisnis dari negara, saya pikir saya tidak bisa komen ya Pak ya. Tapi karena itu mungkin karena segala sesuatu ini kan ketika mereka mampu mempertanggungjawabkan apa yang diminta, apa yang dibuat, itu saya pikir ini sih cuman lebih ke itu tadi, segala hal mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu. Baik Mas, saya kira. Tapi kalau menjadi ladang bisnis dari bagi pemerintah, ya saya kira cukup mencerahkan itu yang dua tadi yang disampaikan. Nah, kita lihat lagi ada yang memberikan sekedar masukan ya. Dari Mas Razan, Wawan, terima kasih sudah memberi masukan. Masukan rekan sejawat adalah maaf sekedar masukan. Kalau tidak bisa seumur hidup,
tolong bantu untuk mempermudah pengajuan perpanjangan STR. Entah dihilangkan syaratnya SKP atau dibuatkan paket perpanjangan STR. Untuk ilmu selama kita praktik di lapangan tidak bakal hilang, malah semakin banyak skill dan kreativitasnya. Terima kasih. Nah itu masukan Mas, bagaimana bisa ditanggapi hal ini? Mas Andi dulu. Ya baik Prof. Kalau untuk menghilangkan 25 SKP, saya pikir mungkin iya atau mungkin tidak, tetapi saya lebih melihatnya kepada begini. Ketika seorang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan, dia kan turun kerja di lapangan, misalnya di layanan kesehatan. Nah, di sana dia ada ilmu-ilmu kebaruan atau hal-hal baru, dia mungkin tidak mendapatkan itu di pelayanan kesehatan. Sehingga SKP ini diperoleh sebagai bukti bahwa dalam menjalankan tugas hariannya dia juga menjalankan kegiatan-kegiatan aktivitas yang seperti misalnya workshop, ataukah seminar, ataukah pelatihan-pelatihan. Saya pikirnya ke situ sih, Prof. Sehingga kalau menghilangkan 25 SKP sebagai sebuah persyaratan dalam perpanjangan STR, saya pikir sistemnya mungkin dibuat secara ini sehingga teman-teman ini mudah mengakses, mudah untuk melakukan itu. Kadang-kadang mereka bingung tuh. Dan itu butuh peran dari PP ini untuk lebih ke pengurus-pengurus atau bagian-bagian tertentu yang mengawasi itu untuk lebih melaksanakan sosialisasi kepada teman-teman kita sih. Karena begini, salah satu juga berat, misalnya kami di NTT. Kami di NTT ini kan daerah kepulauan, Prof ya, Asis. Kami di NTT daerah kepulauan. Nah, di daerah-daerah kabupaten-kabupaten itu kan mereka terkadang kurang ya mengikuti seminar atau mengikuti workshop. Mereka bayangkan saja, mereka beli tiket dengan harga 1 juta rupiah misalnya dari Flores terbang ke Kota Kupang hanya untuk mengikuti seminar 1 hari. Gitu, seminar 1 hari dengan mendapatkan 3 SKP misalnya. Nah, artinya apa, Pak? Uang tiket perjalanan dia untuk menimba ilmu sehingga mendapat SKP ini kayak lebih besar timbang dia membayar registrasi 1.000 1 hari seminar 1.000 rupiah kayak gitu, sehingga teman-teman mungkin merasa itu berat, sehingga itu sih Prof kalau saya. Ya saya kira sepakat semua ya, pikiran-pikiran ini baik Nurse Aziz sama Nurse Andi juga, bahwa memang sudah kita pahami bahwa teman-teman mengalami ini ya, semacam tantangan ya, semacam beban memang dalam menghadapi persuratan dalam kutip STR ini ya. Nah, sudah cukup banyak tadi ya yang sudah diulas ya terkait itu. Nah, ini ada pertanyaan tadi ya, tapi bagaimana ini Mas Aziz? Ada yang tanya, tapi sebenarnya sedikit agak ini dulu. Anggap saja iklan ini ya, Mas. Oh, boleh. Menanyakan spesifik ke Mas Aziz ini. Mana tadi hilang marahnya? Mau tanya mengenai perawat di Jepang ini. Boleh. Bagaimana sistem keperawatan maksudnya? Nah, ini Mas. Ya, anggap saja ini ya sebagai bagian dari ini, sebagai ikan. Tipsnya gimana dong cara bisa ke Jepang, Mas? Apakah Mas sekarang mau mengatakan semacam kulitnya saja, nanti kita bisa ini di ngobrol berikutnya, ya mungkin bisa saja dulu sebagai ini biar teman yang sudah banyak ini yang tanya juga sih. Jadi sekaligus juga menceritakan tadi kan sudah pengenalan, jadi mungkin ada yang bisa diungkapkan sebagai motivasi atau inspirasi dari perawat Indonesia yang ada di Jepang berbagi pada kesempatan ini. Ya, silakan Mas. Oke, jadi kalau jadi perawat Jepang, yang dimaksud perawat ini perawat medis ya, perawat medis yang kerja di rumah sakit yang bisa infus ya. Soalnya banyak juga sih yang istilahnya iklan-iklan gitu. Iklannya perawat lansia mungkin kalau sebenarnya kalau di Jepang itu namanya si caregiver, jadi nggak masuk
PPNI, jadi gak masuk Kanggo Kyoryokai gitu kan. Tapi kadang diterjemahkannya di Indonesia itu perawat lansia. Nah, saya kan perawat medis, jadi saya hanya bisa membahas perawat medis. Syaratnya itu kan kalau ada 2 program sih. Ada yang kalau alhamdulillah negara Indonesia itu punya kerjasama tersendiri kan melalui yang namanya program IPA yang di bawah naungan BP2MI dan Kementerian Kesehatan. Saya masuknya sih lewat situ. Jadi kalau sudah masuk program EPA itu jadi kayak ijazah dan lain-lain itu yang mengaturkan di Kementerian Kesehatan sini kan, Kementerian Kesehatan atau BP2MI Jakarta kan. Diatur-atur, diseleksi-seleksi, terus masuk sekolah bahasa, udah deh terbang ke Jepang, bekerja di sini. Istilahnya kalau program EPA ini level bahasanya itu sekitar N4 atau N berapa gitu, yang rendah pokoknya. Walaupun belum begitu bisa bahasa kanji itu juga nggak apa-apa. Yang penting belajar, ikut ujian, lulus, kerja terus, bisa sampai seumur hidup, bisa dapat istilahnya green card-nya Jepang. Itu memang susah sih. Namun kalau misalnya kayak negara lain, misalnya kayak dari negara Cina, Korea yang masuk ke negara Jepang ini pengen jadi perawat, itu membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Misalnya kayak level bahasanya yang harus N1. Jadi N1 itu udah top level penerjemah tingkat profesional, itu baru bisa ikut ujian nasional, terus harus mengirim kurikulum nih. Kita kan kayak di kampus belajar 5 tahun misalnya S1, yang 4 tahun kuliah, yang 1 tahun kerja di rumah sakit, praktek di rumah sakit. Nah itu kalau bukan dari negara Indonesia, Filipina atau Vietnam misalnya yang tergabung dalam program IPA, itu semua itu diterjemahin dalam bahasa Jepang, kemudian dikirimkan ke Kemenkes Jepang, tuh Kemenkes Jepang nanti yang nyeleksi gini gitu. Tapi alhamdulillah lah kalau Indonesia kan ada program IPA, istilah yang diatur oleh pemerintah BP2MI dan Kemenkes, itu nanti pengaturannya di BP2MI. Jadi begitu kita Jepang, kita cukup belajar bahasa Jepang, kemudian belajar tentang keperawatan, ikut ujian, lulus, kerja di Jepang selamanya jadi perawat. Seperti itu. Oh, begitu Mas. Jadi artinya Mas ini ya, seperti kan itu care worker atau caregiver yang di rumah sakit ya. Kalau saya yang di rumah sakit, perawat medis, yang nurse. Berarti apa istilahnya, Kangoshi ya? Iya, Kangoshi benar. Kangoshi. Kalau yang caregiver kayak Gofukushi caregiver itu mereka tidak diperbolehkan infus, nyuntik itu tidak diperbolehin. Ya, berarti andaikan secara administrasi dan tantangannya lebih berat ya, Kangoshi ya? Jauh lebih berat Kangoshi. Oh, ya. Jadi, ya bagi teman-teman, barangkali juga sudah memahami ya banyak, tapi tentunya hanya teman-teman juga yang bertanya ini bahwa seperti yang dikatakan Nurse Aziz tadi ya, dan memang beliau ini sudah berapa? 5 tahun ya Mas di sana ya? Sudah berapa tahun? 4 tahun sih. Oh, berarti cukup ini ya, sudah istilahnya sudah adaptasi ya begitu? Udah adaptasi banget lah, adaptasi. Keperawatan, sistem keperawatan juga luar biasa antara perawat di Indonesia dan di Jepang tuh juga jauh berbeda. Jauh beda juga. Mas Adi, ada yang mau diseringkan dengan Mas Aziz dulu, Nurse Aziz, yang khusus terkait ini ya, apa namanya, serba-serbi perawat Jepang. Lupakan dulu yang STR tadi, kita anggap saja sudah kita simpul di situ ya. Nah, silakan Mas Andi. Ya, Prof. Atau ada teman yang lain yang di luar yang mau bertanya langsung, ada link di deskripsi video siaran langsung ini, silakan klik link. Bisa bertanya langsung ke ruang ngopi ini ya, bisa tampil di layar. Silakan, ada link di deskripsi video siaran langsung ini ya teman-teman. Nah, untuk bertanya. Nah, tapi sementara menunggu, silakan Mas Andi, ada yang mau di-sharingkan atau diperjelas dengan Mas Aziz? Ya Prof, saya izin bertanya kepada Mas Aziz ya. Mas Aziz kan silakan. Sudah 5 tahun di Jepang ya. Tentu sekarang ini kan Mas Aziz sudah menjadi tenaga tetap ya, atau tenaga gimana? Nah, sistemnya kontrak atau gimana? Mas Aziz? Sebenarnya sih sudah mau bisa jadi pegawai tetap, cuma saya masih belum mau. Oh, jadi masih belum mau ya? Saya pengen saya jujur masih pengen berpetualang. Jadi
saya nggak pengen melulu di Jepang sih, sebenarnya saya juga pengen ke negara lain juga, ke negara lain lagi. Makanya begitu mau nggak istilahnya masuk sebulan masuk uang segini jadi pegawai tetap, saya bilang ntar ya saya pikir-pikir dulu. Oh gitu bro. Iya. Jadi maksud saya begini, bagaimana kalau mencapai pada titik agar kita bisa diangkat menjadi tenaga tetap misalnya, itu tahapan-tahapan atau ujian-ujian atau proses-prosesnya seperti apa Mas Aziz? Misalnya. Kalau di tempat kerja saya sih gampang jadi pegawai tetap, tinggal mau masuk malam jadi pegawai tetap. Oh gitu. Iya gitu doang. Di sini ini Mas sama Indonesia tuh jauh beda. Misal nih ya, kalau di Indonesia itu tenaga keperawatan istilahnya kan banyak. Tenaga keperawatan, lulusan keperawatan itu banyak, sementara yang merekrut misalnya kayak rumah sakit itu sedikit kan. Nah, di Jepang itu kebalikannya, istilahnya yang bisa masuk keperawatan itu banyak banget, tapi lulusan keperawatan itu sangat sedikit. Jadi kebalik di Indonesia itu sama di sini tuh. Jadi saking gimana ya, saking sedikitnya itu udah lowongan tentang keperawatan itu di mana-mana itu ada itu. Jadi di Jepang ini juga ada kan namanya itu lembaga apa ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Jadi ada suatu lembaga itu fungsinya itu untuk misalnya perawat-perawat yang belum mendapatkan kerja, jadi dicariin nama lembaga milik negara ini namanya. Apa ya namanya kalau diterjemahkan misalnya. Jadi ada lembaga yang khusus misalnya nih nggak dapat kerja, perawat nggak dapat kerja, jadi dia datang ke situ, nanti sama mereka dicariin rumah sakit gitu, atau yang misalnya nih yang udah lulus kuliah terus nggak jadi perawat kan kadang ada jadi ibu rumah tangga terus mau memulai karir baru otomatis kan plong-plong nggak tahu ilmu keperawatan, itu lembaga itu namanya nanti yang mendidik biar bisa masuk ke lahan klinis lagi. Dan kemudian sistem nih kayak sistem perawat baru di Indonesia dan di Jepang beda. Kalau di Indonesia kan misalnya rata-rata nih, saya anggap aja seperti saya dulu kan, itu lulus kuliah, lulus SR masuk rumah sakit, itu langsung udah dikasih ini, langsung dikasih itu, udah benar-benar jadi perawat lah, 100% perawat ya. Kalau di Jepang itu begitu kita lulus STR, masuk ke rumah sakit, itu masih ada pelatihan-pelatihan gitu. Misal nih pelatihan tentang catatan keperawatan, pelatihan cara insus, padahal sebenarnya udah tahu sebenarnya, cuma ya kayak gitu pelatihan itu banyak. Jadi kalau di sini ya istilahnya hampir nggak ada lah yang namanya ketinggalan ilmu walaupun dari pelosok gitu ya, walaupun tinggal di pelosok. Jadi kayak Kemenkesnya Jepang itu ada program, jadi wajib yang mahasiswa baru atau orang-orang yang baru masuk di klinis keperawatan harus mengikuti pelatihan, dan itu misalnya nih pelatihannya itu lama, bisa sampai setengah hari loh. Jadi bisa kerja kita cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, jadi yang separuh itu pelatihan. Nah itu yang ngeluarin duit itu Kemenkes Jepangnya buat ini memajuin ke perawat-perawat Jepang gitu, kayak gitu sistemnya. Wah, yang cukup panjang ini ya, artinya tidak ada hentinya ini, semakin seru. Tapi ini kita ngopi ini Mas, ya mungkin karena terutama Mas Aziz ya, ngopi kita ini sebenarnya santai, jadi secara waktu 60 menitan itu normalnya kita tetapkan, tapi kalau lihat waktu sudah mau habis ini. Oke. Mau habis, tapi kita kenakan 5-10 menit lagi ya. Boleh. Siap bro. Waktunya. Nah kita lihat dulu teman-teman yang sudah komen di kolom komentar, memang banjir banget dan variasi. Ya tapi nggak apa-apa ya. Karena ini nuansa ngopi, yang ngopi itu kadang kan ngobrol ngopi itu kan apa saja yang terbesit. Iya, benar-benar. Kita ngobrolkan, tapi kita klarifikasi. Ada di sini ya, untuk Mas Andi juga, kalau memang bisa diklarifikasi ya, sebagai pengalaman dalam bidang-bidang yang sudah ditanyakan teman-teman, bolehlah disapa. Tapi sepertinya ini ada yang tanya, misalnya ini Harsa Bahtiar ini. Izin belajar yang dimaksud aktif di DPK itu penjelasannya seperti apa ya senior? Mas Adi lihat enggak itu komentar itu dari Facebook user Hassah Bahtiar Zainuddin? Izin belajar yang dimaksud aktif di DPK itu penjelasannya seperti apa ya? Atau kita simpan ini ya sebagai bahan berikutnya ya, Mas? Karena waktu yang terbatas. Iya bro. Ya, izin belajar ini Mas. Ada lagi yang bertanya ini, saya sudah belajar bahasa Jepang waktu SMA. Watashi wa kangofu desu.
Hai, watashi wa. Ternyata ini Mas Aziz, ada bahasa Jepangnya. Oh, Watashi mantap wa sekali. kamoku desu. Saya adalah perawat. Oh, maksudnya benar, ini benar. Beritahu Benar. pernah belajar bahasa Jepang waktu SMA. Yang masih dia ingat mungkin ini watashi wa kamoku desu. Benar. Begitu Mas. Benar. Saya juga yang saya tahu bahasa Jepang salah satu yang saya tidak lupa juga watashi wa anata ga desu ka. Apa itu Mas? Kayaknya salah sih pola kalimatnya. Kayaknya salah nih. Watashi itu saya, anata itu kayaknya Anda. memang gimana tantangannya juga itu Mas? Dari segi bahasa ini kayaknya banyak yang komentar memang ada ini. Saya sudah belajar bahasa Jepang waktu SMA. Oh ini tadi sama pertanyaan yang sama ya. Ya mungkin arahnya ini kalau kita kerucutkan Mas, dia singgung bahasa. Bahasa. Kalau bicara tadi peluang di sana, apalah yang bisa Mas katakan atau berupa tips atau berupa apalah tantangan? Kalau peluang jelas banyak, sangat banyak sekali. Kalau peluang mah pasti kalau udah nyampe sini kerjaan mah pasti dapat. Kalau udah lulus RN-nya sih pasti dapat lah, nggak mungkin nganggur istilahnya kalau kasarnya gitu. Masalah tantangan bisa dibilang sih banyak sekali tantangan ya. Pertama dari segi bahasa, anggap aja kita dulu kayak pertama kali masuk rumah sakit yang sama-sama orang Indonesia aja pasti kesusahan kan dengan prosedur, misalnya kayak prosedur operasi, yang obat-obatan, yang tentang status pasien. Itu juga sama di sini ketika masuk rumah sakit itu semua status pasien itu semua bahasa Jepang, obat-obatan itu semua bahasa Jepang. Terus kayak manual-manual misalnya cara-cara operasi, cara-cara transfusi itu semuanya juga bahasa Jepang. Jadi kalau keperawatan di sini membutuhkan istilahnya level bahasa Jepang yang relatif tinggi sih. Itu yang tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, orang-orang Indonesia sama orang Jepang itu sangat jauh berbeda kepribadiannya. Itu yang kedua juga. Misalnya yang kita kebiasa kerja dengan orang Indonesia, istilahnya yang seperamah, enak, gini-gini, itu nggak ada di Jepang yang kayak gitu. Terus kalau di Indonesia kan kita masih bisa ngobrol. Di Jepang itu nggak ada kayak ngobrol. Terus jadi ngobrol juga seperlunya, misalnya cuma ngobrol, obat ini udah dimasukin belum? Oh udah gitu doang. Pasien ini gimana? Udah, nggak ada pegang HP. Jadi misalnya udah habis ini perawatan pasien tuh udah langsung ini catatan keperawatan. Dan saya lihat kalau saya bandingin catatan keperawatan di Indonesia sama Jepang itu lebih terperinci di Jepang catatan keperawatannya. Jadi benar-benar detail gitu, misalnya nih memposisikan pasien miring kiri, miring kanan. Itu dicatat itu di catatan keperawatan di Jepang loh. Catatannya detail seperti itu sih. Kalau membahas tentang kerjaan pasti panjang tantangannya karena emang dari dua negara berbeda ya, yang satu negara tropis, yang satunya juga negara subtropis juga, kemudian latar belakang dan budaya juga beda. Kalau bahas perbedaan itu sangat banyak sekali. Wah, seru. Mas Adi dan Mas Aziz. Iya, Prof. Sepertinya ini kita perlu buat part-part berikutnya terkait ini. Iya benar. Mas, soalnya masih ini di kolom komentar, boleh di kolom komentar grup Facebook atau suara perawat masih bergulir terus ternyata, termasuk tanya-tanya syarat Jepang dan lain-lain, termasuk step tadi. Tapi kan waktu yang membatasi sepertinya ini. Mohon maaf teman-teman, kita ini ya sudah ada masuk pertanyaan dan pendapatnya. Ya terima kasih menyampaikan, tapi karena terbatas waktu itu kita akan ketemu lagi selalu di Ngobrol Perawat Indonesia di acara Ngopi Super yang tentu nanti saling gayut ya dengan yang sudah dilaksanakan hari ini dan besok-besok. Yang pastinya bahwa tadi ya khususnya pertama yang terkait STR itu umur hidup itu dengan kita bergambar pada negara lain termasuk Jepang ya sudah diutarakan tadi oleh rekan kita Nurse Aziz ya, Aziz-san. Tuan Aziz ya, ada bahasa Jepang ya san ya Mas. Iya benar. Jadi cukup menambah ya, saya secara pribadi juga menambahkan sesuatu hal yang bisa kita pikirkan untuk yang baik yang bisa diterapkan, misalnya dalam hal STR tadi, kalau misalnya itu bisa diterapkan seperti dikatakan rekan Andi, ya tentunya
Ya dalam hal regulasi itu tentunya lagi harus digodok ya sehingga bisa seperti keinginan banyak teman-teman ya, khususnya yang ngobrol malam hari ini, kalau kita presentasikan ya rata-rata menginginkan seumur hidup. Yes. Seumur hidup. Jadi mudah-mudahan suara kita malam ini ya, baik teman-teman, menjadi rembesan kepada kita semua, termasuk pemangku kepentingan ya, mengambil kebijakan juga bisa tersampaikan hal ini dan melihat bagaimana baiknya. Nah, sebelum kita akhiri ya, saya mau closing statement ya dari dua rekan ngopi malam hari ini ya. Sebelum kita tutup, ya nanti kita akan lanjut lagi di periode berikutnya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement ya. Mas Aziz dulu ya. Aziz. Oh, oke. Kalau dari saya, dimanapun kalian berada, dimanapun pasti di situ ada rezeki kalian. Istilahnya lakukanlah tugas kalian dengan sepenuh hati. Toh pasien juga sama-sama seperti manusia. Kita harus melakukan, misalnya kita harus melakukan apa yang menurut kita itu enak tuh kita lakukan juga ke pasien. Misalnya kita nggak suka digituin, pasti pasien juga nggak bisa digituin. Jadi walaupun dimanapun, walaupun gaji berapapun, itu istilahnya rezeki sudah diatur dan berbakti. Istilah kok berbakti sih, bekerja sepenuh hati sebagai perawat. Salam sukses semua, sehat semua, kalian hebat. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Adis. Nah, ini dari Mas Andi. Ya, baik bro. Statement. Terima kasih. Ya, selamat malam buat sejawat perawat di seluruh Indonesia. Hari ini pengeluhannya terkait dengan bagaimana perawat mempunyai STR seumur hidup. Saya pikir kita harus bisa lebih bersabar ya, karena ini terkait dengan regulasi, juga terkait dengan aturan-aturan, sehingga itu butuh waktu. Oleh karena itu, bagi saya, bagi teman-teman, kita semua terus berharap dan terus mencintai profesi, dan semoga profesi organisasi PPNI mampu menjawab apa yang kita inginkan. Amin. Kemudahan dalam memperpanjang STR, terus lebih dekatkan diri pengurus-pengurus terhadap anggotanya, agar visi daripada PPNI disayangi anggota itu bisa tercapai. Salam sejawat semua, salam melayani di setiap pelayanan kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Luar biasa. Salam support. Wah, luar biasa. Dan saya wakili ada dari kolom komentar, gitu ya. Lusa ya, besok. Yes. Ada salam Sumpah Pemuda. Perawat Indonesia hebat, pasti bisa. Siap. Baik, teman-teman seluruh Indonesia, terima kasih malam hari ini sudah bergabung ngobrol perawat Indonesia bersama kita di sini dengan Nurse Aziz, Nurse Andita. Terima kasih kami ucapkan atas semua partisipasi malam hari ini sudah hadir, khususnya kepada rekan dari Jepang juga ya. Terima kasih ya Aziz. Terima kasih Aziz. Andi. Sama-sama Prof. Siap Prof. Jadi Aziz. Sudah 65 menit kita live ya, normalnya biasa 60 menit 1 jaman, tapi nggak apa-apa sebagai bonus 5 menit. Jadi kita akhiri live kita malam hari ini. Salam super sukses. Salam suara perjuangan perawat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Prof dan sejawat Aziz.